Hai semuanya, perkenalkan aku Motika Wahyu Ramadhani dari Prodi S1 Gizi Universitas Alma-Ata. By the way, kalian pasti udah sering dengar yang namanya penyakit stroke. Tapi apa kalian udah tahu penyakit stroke itu bagaimana dan apa sih yang menyebabkan seseorang itu bisa sampai terkena penyakit stroke? Nah, di sini aku bakal ngasih tahu kalian tentang penyakit stroke itu. Jadi, simak video penjelasanku baik-baik ya. Stroke merupakan penyakit kerusakan otak yang diakibatkan oleh gangguan suplai darah. Penyakit stroke ini biasanya dialami oleh orang-orang yang sudah berusia lanjut. Tapi jangan salah, sekarang orang-orang yang berusia lebih muda pun sudah banyak yang mengalami penyakit stroke ini. Berdasarkan penyebabnya, stroke dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada stroke iskemik dan yang kedua ada stroke hemorrhagic. Yang pertama, stroke iskemik. Stroke iskemik adalah kejadian kematian sel otak karena kekurangan suplai oksigen dan nutrisi akibat dari penyumbatan yang terjadi pada pembuluh darah di otak. Oleh karena itu, stroke iskemik sering juga disebut sebagai stroke sumbatan. Stroke jenis ini merupakan stroke yang paling umum terjadi. Stroke iskemik dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu trombus. Trombus merupakan kebuntuan yang terjadi pada pembuluh darah di otak. Trombus ini disebabkan oleh aterosklerosis yang merupakan penumpukan plak lemak atau kolesterol pada pembuluh darah. Jadi, jika pembuluh darah di otak mengalami aterosklerosis, maka lama-kelamaan plak lemak yang menumpuk akan menebal dan membuntu jalannya aliran darah, sehingga memicu terjadinya stroke iskemik. Yang kedua, stroke iskemik dapat disebabkan oleh emboli. Emboli merupakan pecahan klot yang berasal dari luar otak, namun pecahan tersebut dapat membuntu jalannya pembuluh darah di otak. Emboli ini biasanya terjadi oleh pasien penyakit jantung atrial fibrilasi. Jadi, ketika jantung memompa darah, maka klot tersebut akan ikut mengalir. Apabila ukuran klot lebih kecil daripada pembuluh darah, maka darah akan tetap lancar mengalir. Tetapi jika ukuran klot lebih besar daripada pembuluh darah, maka hal tersebut dapat membuntu jalannya suplai darah. Jika hal tersebut terjadi di pembuluh darah yang ada di otak, akibatnya otak akan mengalami kematian sel dan akhirnya terjadilah penyakit stroke iskemik itu. Nah, selanjutnya jenis stroke yaitu stroke hemorrhagic. Stroke hemorrhagic yaitu jenis stroke yang diakibatkan oleh perdarahan di otak karena adanya pembuluh darah yang ruptur atau pecah. Apa sih yang menyebabkan pembuluh darah ini bisa pecah? Yang menyebabkan pembuluh darah pecah atau ruptur salah satunya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Seperti yang kita ketahui, otak manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan juga bagian kiri. Bagian kanan berfungsi untuk mengendalikan fungsi organ tubuh di bagian kiri, begitu pula sebaliknya, bagian otak kiri mengendalikan fungsi organ tubuh kita yang di sebelah kanan. Dari hal tersebut, kita dapat menggunakannya sebagai patokan awal di mana lokasi terjadinya penyakit stroke tersebut. Stroke ini merupakan penyakit yang gejalanya terjadi secara tiba-tiba. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk mengingat 4 hal yang bisa kita singkat sebagai FAST. Yang pertama untuk F yaitu face. Jadi kita bisa melihat apakah wajah orang tersebut mengalami kelumpuhan atau tidak. Yang kedua untuk A yaitu arm. Kita bisa melihat apakah lengan seseorang tersebut tidak bisa bergerak atau masih bisa bergerak. Yang ketiga untuk S yaitu speech. Kita bisa melihat bagaimana cara bicara orang tersebut. Apakah terlihat pelo atau susah untuk bicara atau tidak.
Yang keempat, untuk T, yaitu time atau bisa kita sebut sebagai waktu. Yang dimaksud waktu di sini adalah ketika seseorang telah mengalami 3 gejala di atas, maka kita harus segera membawanya ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Oleh karena itu, marilah kita menjaga pola hidup kita agar selalu sehat dan juga terhindar dari berbagai macam penyakit. Sekian video penjelasan tentang penyakit stroke ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga videoku bermanfaat ya. Dadah.